Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Shalom menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu", karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tabiskan persekutuan kita saat ini melalui Gita Bakti 8. Yang
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian nats pembimbing kita dari Yesaya 7 ayat yang ke-14. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Ada suara mengetuk, bergegas kita membuka pintu untuk menyambut. Bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit. Kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, dan resesi. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima. Bukan kabar baik yang disampaikan,
melainkan berita duka cita tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk mereka yang berduka. Mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di malam Natal ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Walaupun saat ini Tuhan, kami harus merayakannya dari tempat kediaman kami masing-masing. Namun kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tempat kami masing-masing, agar firman-Mu di malam hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 yang menyatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maka kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu pertama-tama kita menaikkan syukur kalau pada malam hari ini kita boleh merayakan Natal dalam suasana yang berbeda seperti sedia kalanya, yang mana kita harus merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus itu dari rumah kita masing-masing. Tentu kebiasaan ini tidak seperti apa yang mungkin kita harapkan. Kalau pada akhirnya di Natal tahun ini kita harus merayakan dan menyambutnya di dalam masa pandemi. Namun tentu hal ini tidak akan mengurangi makna dan arti peristiwa Natal yang menjumpai
umat Tuhan 2000 tahun yang lalu. Teristimewa ketika malaikat Tuhan, malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Tentu ketika malaikat Tuhan datang menjumpai dia, dia bertanya-tanya. Dia bingung. Ada apa ini? Salam apa ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah melalui salam yang hendak disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria adalah salam dari Tuhan. Tetapi menjadi suatu pertanyaan bagi Maria pada saat itu. Sesuatu yang tidak biasa, yang harus berlaku dan terjadi atas dirinya pada saat ia didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat itu datang dan menjumpai Maria di rumahnya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tentu bagi Maria, salam ini tidak biasa yang harus dia terima sebagai orang yang rendah. Tentu biasa salam itu disampaikan kepada pejabat tinggi, kepada orang yang terhormat. Tentu salam itu bukan salam yang biasa yang kita jumpai setiap hari. Salam ini mempunyai makna. Salam ini mempunyai arti. Salam ini mempunyai kekuatan. Sehingga Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini bagi dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam dari malaikat adalah sebuah perkataan yang Allah hendak ingin nyatakan. Salam itu hendak menunjukkan bahwa Allah yang sedang ingin bertindak dan menyampaikan amanatnya pada seorang perempuan yang bernama Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan malaikat ini sama seperti salam orang Yahudi. Ketika dikatakan salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini sebagai arti yang diartikan bersukacitalah, selamat. Biasa ucapan selamat untuk bersukacita ini kepada orang-orang yang terhormat. Ya. Tentulah bagi Maria, salam ini tidak biasa. Apa artinya itu untuk dia? Dan dalam bahasa Yunani, kata engkau dikaruniai, artinya dalam bahasa Yunani itu adalah engkau yang diselamatkan. Tentu Maria terkejut.
dengan sapaan-sapaan yang biasa terjadi dalam kehidupan kalangan orang Yahudi. Untuk itulah maka malaikat Tuhan katakan selanjutnya, jangan takut. Ya. Jangan bimbang, jangan bingung, jangan resah atas ucapan itu. Walaupun Maria itu mengetahui bahwa ucapan salam yang disampaikan malaikat itu adalah dari Allah. Allah yang hendak bertindak, Allah hendak menyampaikan amanatnya yang biasa itu disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan untuk melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa salam itu diberikan kepada Maria? Malaikat katakan, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah itu barulah malaikat itu mau menyampaikan maksud daripada salam itu. Tentu salam itu yang membuat dia, ya, lain pihak dia bersyukur bahwa Tuhan datang untuk menyampaikan amanatnya, bahwa Tuhan mau bertindak. Tuhan ingin melakukan sesuatu. Ya. Tapi tentu bagi Maria, apa dulu? Apa ini? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Ya. Di sana malaikat Tuhan itu memotivasi dan menguatkan dia. Ketika dia kata jangan takut, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Paling tidak itu menghibur dan menguatkan dia. Bahwa perkataan Tuhan lewat malaikat ini suatu perkataan, ibaratnya kalau malaikat Tuhan sudah menyampaikan itu sudah pasti akan terjadi, ibaratnya gitu ya. Kalau malaikat Tuhan sudah menyampaikan sesuatu, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan. Jadi karena itulah Maria mendengar itu sesuatu hal yang tidak biasa bagi dia. Lalu malaikat Tuhan itu menyampaikan maksud daripada salam itu. Walaupun isi daripada salam itu memang cukup berat. Ketika dia katakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau hal itu sih tidak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah bagi Maria saat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Jadi dia masih ada ikatan pertunangan dengan Yusuf. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibaratnya ya kalau seorang yang sudah mengandung, belum ada ikatan, ya bagi tradisi Yahudi dia akan direjam gitu ya. Karena dia berbuat zina, dia akan dihukum, dia akan diasingkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tentu hal ini bagi Maria memang cukup berat. Ketika dia harus mendengar berita itu, isi berita dari salam itu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi masalahnya bagi Maria bahwa aku belum bersuami, belum memiliki sebuah ikatan yang sah dalam keluarga, dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan tentu hal itu yang akan bisa membuat dia tidak akan bisa dapat menerima dan menjalani itu. Ketika Maria menyampaikan sedikit keberatan atas dirinya, kembali lagi malaikat itu mempertegas kepada dia dan memberikan dia penguatan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah ketika Maria menyampaikan tentang keberatan dia, tentang masalah yang akan dia hadapi ketika dia harus mengandung tanpa seorang suami. Tentu berat bagi dia untuk menjalani itu. Karena sesuatu hal yang tidak biasa harus terjadi dalam kehidupan tradisi orang Yahudi pada saat itu. Ibaratnya dia melanggar hukum. Yang tentunya dia pasti akan direjam dengan batu sampai mati. Karena dianggap berbuat zina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah malaikat Tuhan mengatakan bahwa anak yang engkau kandung itu dari Roh Kudus. Penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Maria ketika mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa Maria menjalani setiap pergumulan itu, tekanan yang akan dia hadapi saat itu. Tuhan sendirilah yang akan memampukan dia dan menolong dia. Teristimewa ketika salam malaikat Tuhan yang datang kepada dia sebagai sebuah penyampaian bahwa Allah akan bertindak. Artinya ketika Allah bertindak, tidak ada yang tidak akan terjadi. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak dan pertolongan Tuhan. Tentunya hiburan itulah, perkataan itulah yang sesungguhnya yang menguatkan dia tadi di awal dari salam itu. Sebelum malaikat Tuhan menyampaikan isi daripada apa yang mau disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada dia. Sehingga Maria dengan kerendahan hati menyambut itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya di sini Maria mengaminkan salam atau perkataan Allah melalui malaikat Tuhan kepada dia pada saat itu. Ketika dia mempertanyakan tentang salam yang di awal tadi, karena dia tidak tahu isinya apa, maksudnya apa. Ternyata ketika dia tahu maksudnya itu, yang memang berat dia harus jalani dan lakukan. Tapi dengan salam yang disampaikan oleh malaikat Tuhan,
menguatkan dia. Artinya itu akan terjadi dalam kehidupannya ketika dia menyambut itu dengan kerendahan hati. Dengan menyambut itu dengan sikap sebagai seorang hambamu, hamba Tuhan yang menyambut dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama-sama bahwa memang tidak mudah, tidak enak. Kalau mau dikatakan bagi kita semua, bagaimana Natal tahun ini? Wah, gak seru, gitu ya. Ya, cuma di rumah, gak ada rame-rame, gak ada ngumpul-ngumpul, gitu ya. Pasti respon kita demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi ketika saat ini kita masih dalam masa pandemi, yang mengharuskan kita menjalani ini dengan maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tentu kita ingin memaknai Natal bagi kita di tahun ini dengan mengatakan, bukan hanya orang katakan selamat Natal. Kalau kita katakan selamat Natal, ya pasti orang nyambutnya, aduh enggak seperti biasa, enggak serak, enggak lain sebagainya. Ya, sama dengan Maria menerima salam Tuhan. Duh, apa ini? Kalau bilang merayakan Natal, wah enggak seperti biasanya. Ya. Tapi kalau kita katakan selamat Natal, Tuhan menyertai engkau. Wah, tentu kata-kata itu akan bisa membuat kita semakin bergembira dan bersuka cita, gitu ya. Nah, oleh sebab itulah sama halnya seperti dalam kondisi kita sekarang ini, kadang-kadang kita selalu diingatkan, jangan selalu fokus kepada berita-berita tentang corona. Kalau kita dengar terus setiap hari kan, kadang-kadang bikin stres juga kita, gitu kan. Apalagi ya kasus-kasusnya semakin terus bertambah, gitu ya. Ya. Jadi kenapa malaikat Tuhan tidak langsung katakan, Maria, kau akan mengandung? Pasti Maria stres, langsung nggak kuat, gitu ya. Ya. Sama dengan situasi kita sekarang. Ya, jauhkanlah kita dari hal-hal perkataan-perkataan yang demikian. Setidaknya kata-kata yang muncul yang ada baik di dalam Facebook, baik itu dalam WA kita, mari kita berikan salam-salam yang menguatkan. Salam-salam yang memotivasi, yang menghibur. Tuhan juga berpikir demikian ternyata kepada Maria. Ya. Ketika malaikat Tuhan sampaikan salam dulu, gitu ya. Setelah salam itu baru dia sampaikan isi daripada itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Coba itu di awal, gitu ya. Pasti Maria apa-apaan ini. Ya. Tetapi ketika di awal malaikat menyampaikan sebuah salam yang menguatkan, ya, salam itu tidak sembarangan ketika disampaikan malaikat Tuhan. Ini perkataan Allah bahwa Allah ingin bertindak, Allah ingin berbuat. Jadi kalau Allah bertindak dan berbuat, semuanya pasti akan terjadi, semuanya akan senantiasa mengalami berkat dan perlindungan dan pertolongan, gitu ya. Jadi wajar kalau malaikat Tuhan menyampaikan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wah, walaupun Maria bingung dengan salam apa ini. Yang biasa salam itu hanya disampaikan kepada orang tertentu. Ternyata salam bagi kita hari ini untuk menyapa kita semua dalam suasana Natal yang kita hanya bisa dapat rayakan dalam segala keterbatasan yang ada. Yang harus kita lakukan tidak hanya bilang selamat Natal, tapi harus disambung Tuhan menyertai engkau. Wah, itu pasti akan
menghibur kita, menguatkan kita. Karena kalau bilang selamat Natal, waduh enggak ada Natal, enggak enak, enggak seru, enggak gembira dan sebagainya. Tapi ketika dikatakan Tuhan menyertai engkau, pasti suasana Natal itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan mau hadir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam rumah tangga kita. Itulah salam yang hendak mau disampaikan bagi kita malam hari ini. Seperti malaikat Tuhan datang ke rumah Maria. Memang sesuatu yang tidak biasa. Kita harus nikmati sekarang. Tapi itulah maksud dan kehendak Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Agar suasana Natal itu bisa dapat kita rayakan dengan keluarga kita. Seperti Tuhan menyampaikan, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Oleh karena itu, malam hari ini firman Tuhan hendak menjumpai kita. Salam Natal buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan menyertai Bapak, Ibu dimanapun saudara-saudara menyambut malam Natal di saat ini. Terpujilah Kristus yang telah datang dan lahir di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita di malam Natal ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja kami, di malam Natal ini kami boleh merayakan Natal tidak seperti biasanya, Tuhan. Di masa pandemi ini kami harus merayakannya dari tempat kami masing-masing, di tempat kediaman kami masing-masing, di rumah tinggal kami. Tentu sesuatu hal yang bagi kami belum pernah terjadi sepanjang hidup kami, Tuhan. Ketika kami harus menyambut malam Natal ini dalam kesendirian kami, bersama-sama dengan keluarga. Mungkin saat ini kami hanya bisa dapat merayakannya sendiri atau dengan suami kami, atau hanya dengan istri kami, atau hanya dengan orang tua kami, atau dengan anak kami, atau dengan adik, atau dengan kakak, atau dengan oma atau opa, atau siapapun Tuhan. Ketika malam Natal ini kami harus merayakannya dalam kesendirian kami. Bapa di surga, tentu hal ini Tuhan tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau datang ke dalam dunia, sehingga malam ini Tuhan, kami harus menyanyikan malam kudus dalam kesunyian, dalam kesendirian yang kami hanya dapat lewati bersama dengan Tuhan. Itulah yang senantiasa kami harapkan ketika Tuhan berkenan hadir, datang dan menjumpai di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami. Mungkin malam ini Tuhan kami harus merayakannya ketika saya harus masih terbaring di rumah sakit, ketika kami harus terbaring dalam kelemahan secara fisik, mungkin kami harus terpaksa merayakannya di rumah sakit, atau dimanapun Tuhan, keberadaan dan kondisi yang kami alami di malam Natal ini. Kini Engkau menyatakan berkat-Mu di tengah-tengah kami, sebagaimana Engkau menjumpai Maria di rumahnya, menyampaikan salam
Tuhan menyertai. Tentu ini membuat kami, Tuhan, merasa bersyukur karena Tuhan ingin hadir, Tuhan ingin lahir. Bukan di kandang domba yang tidak menjadi tempat bagi orang-orang pada waktu itu, yang tidak menerima Engkau, Tuhan. Namun di tahun ini, Engkau lahir, Engkau datang, Engkau menjumpai kami di kediaman kami, di rumah kami, di tempat tinggal kami. Itulah sukacita bagi kami, Tuhan, di malam Natal ini. Karena Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu, Tuhan, mengatasi setiap masalah yang kami hadapi. Sebagaimana yang dialami oleh Maria, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau datang untuk menjumpai kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan terlebih memberikan kami semangat untuk tetap terus menjalani kehidupan kami di masa pandemik ini, bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Engkau memimpin kami. Sehingga di malam Natal ini, Tuhan, kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu dalam rumah tangga kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang kalau masih terbaring di rumah sakit dalam merayakan Natal ini, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Tuhan. Engkau datang dan menjumpai mereka. Ketika saat ini kami terbaring di rumah dalam kelemahan fisik oleh karena sakit, oleh karena usia lanjut, Engkau pun datang menjumpai kami, menyapa kami, dan memberikan salam bagi kami, bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami serahkan seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada di malam Natal ini. Biarlah sukacita Natal yang kami boleh dapat sambut dan rayakan ini membawa kekuatan tersendiri bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh bentuk pelayanan-pelayanan kami di masa raya Natal ini. Tuhan, Engkau sertai kami. Biarlah seluruh kegiatan dan pelayanan dapat berlangsung dengan baik. Baik dengan tatap muka yang dengan keterbatasan kehadiran warga jemaat yang hadir, maupun kami yang tetap menyaksikan dan mengikut dari rumah. Tuhan, biarlah damai dan sukacita-Mu selalu menyertai kami semua. Ya Bapa di surga, terima kasih kalau malam ini kami merayakan Natal dalam suasana yang berbeda, tidak seperti biasanya. Tapi yang kami tahu, Tuhan, Engkau berkenan hadir dan ada di tengah-tengah kami masing-masing, sehingga makna dan sukacita Natal ini tidak berkurang bagi kehidupan kami semua. Saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan agar di dalam kami terus memerangi COVID-19 tetap tidak pernah akan kendur. Protokol kesehatan tetap dengan setia kami jalani dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, berikanlah
para pemimpin kami, hikmat dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dalam suasana menyambut Natal di tahun ini, kami tetap merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan, dari berbagai macam peristiwa, dari berbagai macam kejadian, dari berbagai macam gejolak yang ada. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itulah kami selalu tetap menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke depan di dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Bayi Natal yang kami sambut dan rayakan di malam hari ini dengan iman dan percaya kami kepadamu. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua boleh tetap layak di hadapan Tuhan. Dengar dan sambut seruan doa kami di malam Natal ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Maria,
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Injil Lukas 1 ayat 50 sampai 54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Engkau telah memperlihatkan kuasa-Mu dengan perbuatan tangan-Mu dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Amin.
Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat malam ini. Ibadah Natal. Ibadah hari Natal Jumat 25 Desember 2020 akan dilaksanakan secara primer di channel YouTube Shalom mulai pukul 9.00 pagi dan tatap muka dilaksanakan di Gedung Gereja GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 9.00 pagi dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Ibadah Natal kedua. Ibadah hari Natal kedua dan sakramen baptisan Sabtu 26 Desember akan dilaksanakan secara tatap muka di Gedung Gereja GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 9.00. Nama-nama yang akan dibaptis sebagai berikut. Ananda Azarel Keanu Saputra, Sektor 3. Beryl Ruben Ranin Saputra, Sektor 3. Yakob Jekonia Sibaruan, Sektor 4. Alaina Renata Wowor, Sektor 6. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta. Ibadah Natal Jemaat. Ibadah perayaan Natal Jemaat Shalom DKI Jakarta akan dilaksanakan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan tatap muka di Gedung Gereja GPIB Shalom. Zoom Meeting akan dibuka mulai pukul 17.30 dan ibadah akan dimulai pukul 18.00. Untuk link ibadah akan di-share melalui grup sektor masing-masing. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua sehat ya. Oh iya, tahun ini PKPA GPIB Shalom Jakarta akan mengadakan Santa Drive-Thru. Ada yang tahu nggak nih Santa Drive-Thru apa? Adik-adik akan berfoto bersama Santa dari kendaraannya masing-masing dan akan mendapatkan bingkisan Natal dari PKPA GPIB Shalom. Nah adik-adik, Santa Drive-Thru akan diadakan pada Minggu 27 Desember pukul 11 siang. Nah adik-adik datang sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan oleh kakak-kakaknya ya. Yang kedua, jangan lupa daftarkan diri adik-adik melalui Kak Inya atau Kak Isak. Nomor telepon tertera di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa maskernya dan tidak turun dari kendaraannya ya adik-adik. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ditunggu ya adik-adik, walaupun kita tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka, tapi kita harus terus selalu bersyukur. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Demikian pokok-pokok warta jemaat malam ini. Selamat menyambut Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.